Hai, selamat datang di channel Film Room. Kali ini aku akan lanjut menceritakan sinopsis drama The World of the Married. Baiklah, kita langsung saja. Selamat menikmati. Sunwo teringat masa lalu saat Tae-oh melamarnya di depan rumah sakit, serta dengan iringan lagu romantis. Dengan segera Tae-oh menemui Dakyung. Namun Dakyung mengubah kode pintu dan tidak membuka pintu. Namun akhirnya Dakyung tetap membuka pintu. Dakyung mengatakan pada Tae-oh bahwa ia lelah terus bersembunyi. Mulai sekarang, Dakyung akan bertindak layaknya Tae-oh hanya miliknya saja. Serta Dakyung akan menelpon dan menemui Tae-oh kapan saja. Jika Tae-oh menolak, berarti hubungan mereka berakhir. Tae-oh pun mengiyakan karena ia tidak mau kehilangan Dakyung. Serta sekarang Dakyung sedang mengandung anaknya. Di rumah sakit, Myung-sok menemui Sunwo, bertanya kenapa menyuruhnya memberitahu Tae-oh bahwa Dakyung sedang hamil. Sunwo bilang sengaja melakukannya karena ingin melihat siapa yang akan dipilih oleh Tae-oh. Sunwo mengunjungi ibu Tae-oh, menanyakan bagaimana kondisinya. Dokter bilang kondisi beliau semakin hari semakin memburuk. Saat di dalam kamar, ibu Tae-oh berpesan pada Sunwo bahwa pria, jika kau merangkulnya dengan murah hati, mereka akan sadar suatu hari nanti. Selesai mengatakan itu, ibu Tae-oh terkulai pingsan. Tae-oh sedang bersama Myung-sok. Myung-sok menyuruh Tae-oh untuk meninggalkan Dakyung dan jujur pada Sunwo. Namun Tae-oh menolak. Tae-oh mencintai keduanya. Saat malam, Tae-oh beranjak dari kasur untuk mengangkat telepon. Itu pasti panggilan dari Dakyung. Sunwo yakin, rupanya Tae-oh masih berhubungan dengan Dakyung. Pagi-pagi sekali, Sunwo mendatangi firma hukum perceraian. Mereka bilang Sunwo berada di posisi yang menguntungkan, sebab suaminya tidak mengetahui jika Sunwo sudah tahu bahwa suaminya berselingkuh. Jonghyun sedang les piano bersama anaknya Min-yoon. Jonghyun bertanya padanya, bagaimana rasanya saat orang tuanya bercerai. Mereka berkelahi, berteriak, dan mereka juga bisa saja bersikap tenang di depanku, jawab anak Min-yoon. Mendengar itu Jonghyun makin sedih. Ia takut orang tuanya akan bercerai. Di luar ruangan itu, guru les mereka, Sierim, mendengarkan percakapan mereka. Di rumah sakit, Sunwo sedang membuka jahitan luka Yunso. Yunso menanyakan bagaimana keadaan rumah tangga Sunwo, serta jika Sunwo membutuhkan bantuan, Yunso siap membantunya kapanpun. Namun Sunwo tampak menimbang-nimbang. Ia harus memikirkan matang-matang tentang ini. Sunwo berada di toko buku. Ia sedang membelikan buku matematika untuk Jonghyun. Saat sedang di kasir, Sunwo melihat ada Dakyung juga di sana. Dakyung tampak sedang membeli buku kehamilan. Di luar, Sunwo dan Dakyung sedang berbincang. Aku akan mempertahankan kandunganku. 2 bulan lagi dia akan menceraikan istrinya. Dia janji akan bertanggung jawab, ucap Dakyung. Refleks Sunwo tertawa mendengar perkataan Dakyung. Ia berselingkuh dari istrinya. Apa kau yakin ia akan menepati janjinya? Tanya Sunwo. Dakyung pun menjawab, kami tidak main-main. Kami sudah memulai hubungan ini sejak 2 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Sunwo syok. Rupanya Tae-oh sudah lama berhubungan dengan perempuan itu. Akhirnya, Sunwo memutuskan menyerahkan rumah tangganya pada firma hukum. Pertama-tama, mereka meminta Sunwo untuk mengecek keuangan dan meminta Sunwo untuk bertindak wajar seolah tidak terjadi apapun. Sunwo pun mengecek keuangan tersebut. Mereka bilang, 3 tahun lalu Tae-oh meminjam pinjaman hipotek. Dan sekarang dia sudah terlambat membayar bunganya. Serta Tae-oh juga mendapat pinjaman premium.
menggunakan asuransi jiwa variabel milik Chonyoung. Sunwoo tidak menyangka Tae-oh melakukan semua itu tanpa sepengetahuan Sunwoo. Sunwoo sedang mengunjungi ibu Tae-oh. Sunwoo mengatakan, "Mengapa ibu menyuruhku mempertahankan Tae-oh? Sedangkan ibu tahu Tae-oh berselingkuh dariku. Tega sekali ibu. Aku sengaja melarangnya memberitahumu, karena aku sudah menyuruhnya mengakhiri hubungannya dengan perempuan itu," jawab ibu Tae-oh. "Sudah terlambat. Perempuan itu sudah hamil." Tae-oh juga mengambil pinjaman hipotek diam-diam, serta memakai asuransi milik Chonyoung. "Awalnya aku akan menjadikannya ayah dari anakku. Tapi setelah mengetahui itu, aku memutuskan akan menceraikannya. Dan aku tidak akan membiarkannya bertemu dengan Chonyoung," ucap Sunwoo panjang lebar. Mendengar hal itu, ibu Tae-oh syok. Beliau memohon pada Sunwoo untuk jangan memisahkan Tae-oh dan anaknya. Namun Sunwoo tidak menggubrisnya. "Bunuh aku dulu jika kau ingin bercerai," tambah ibu Tae-oh dengan amarah. Keesokan harinya, ibu Tae-oh pun meninggal. Sunwoo menyiapkan upacara pemakaman di rumah sakit Family Love dan mengurus semuanya. Dakyung sedang berjalan menuju pemakaman ibu Tae-oh untuk bertemu dengan Tae-oh. Dakyung menelpon Tae-oh. Tae-oh pun meninggalkan pemakaman ibunya dan menemui Dakyung. Di dalam mobil mereka berciuman. Ya, Dakyung mencoba menghibur Tae-oh saat itu. Namun Sunwoo juga berada di luar saat itu. Jadi hanya Chonyoung lah yang di dalam. Chonyoung menghampiri Jae-hyuk dan bertanya di mana ayah dan ibunya. Karena sudah banyak orang-orang yang mengantri untuk melayat. Yerim meminta Jae-hyuk untuk mencari Tae-oh. Yerim juga sudah mengirim pesan pada Sunwoo. Setelah menerima pesan dari Yerim, Sunwoo pun bergegas akan masuk kembali. Namun ia melihat ada Tae-oh sedang memegang ponselnya, seperti sedang mencari seseorang. Sunwoo pun mengikutinya. Betapa terkejutnya ia saat melihat Tae-oh dan Dakyung sedang bermesraan di dalam mobil. Sunwoo tak habis pikir. Di saat seperti ini, Tae-oh masih menemui Dakyung. Di sisi lain, Jae-hyuk yang sedang mencari Tae-oh menyaksikan Sunwoo yang melihat Tae-oh dan Dakyung bermesraan di dalam mobil itu. Di apartemen Dakyung, ada Yunso di situ. Yunso diminta oleh Sunwoo untuk tinggal di samping Dakyung dan menjadi mata-mata Sunwoo sekarang. Saat sedang menyapa Dakyung, Yunso membawa buku kehamilan karena sekarang ia akan berpura-pura sedang mengandung, dengan tujuan agar bisa lebih dekat dengan Dakyung. Dakyung pun melihat buku itu dan menanyakan usia kandungan Yunso, serta meminta Yunso untuk masuk ke rumahnya. Tentu saja Yunso mengiyakannya. Dakyung dan Yunso berbincang, dan tampak mulai akrab. Ya, Yunso berhasil. Nah, itu dia episode lanjutannya. Gimana nih menurut kalian? Komen di bawah ya. Penasaran gak nih gimana kelanjutannya? Jadi, kalian harus subscribe dan aktifkan loncengnya supaya gak ketinggalan jika episode selanjutnya sudah tayang. Bye-bye, sampai ketemu di episode selanjutnya.